I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. SMA Negeri Rudas Mantap atas segala bentuk rumah kami remaja hebat dan tangguh menyatakan akan tidak untuk penyalahgunaan narkoba. Sukses, yes, mantap. Kita namakan Sekolah Ki Hajar Dewantara. Buku yang saya terima luar biasa dengan judul Berani Berubah. Mulai dari pendidikan akhlaknya juga. Batik dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya itu Pak, apakah ada acara untuk Itu pasti dari pagi bangun sampai ke sore dan padat kegiatannya. Abang udah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya berkesempatan untuk mewawancarai ibu dari LPKA, yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi wawasan mengenai upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan pengedaran gelap narkoba atau yang disingkat dengan P4GN. Saya Akma Fauzila, Alki SMA 12, dan saya merasa sangat senang menjadi pewawancara dalam sesi ini. Kami mengapresiasi peran dari LPKA yang mendukung program P4GN dan melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Sebelum masuk ke pembahasan, berkenankah Ibu untuk memperkenalkan diri dan memberitahu peran atau posisi di LPKA? Selamat siang, saya sendiri Grace Arlindika Desi Ombing. Saya dari staf pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Batam. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan adik-adik, teman-teman dari SMA Negeri 12 Batam yang sangat luar biasa ingin belajar, ingin bertukar pikiran bersama teman-teman kami yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Batam. Boleh tahu di sini program pembinaan apa saja yang dilakukan pada LPKA
yang ada di sini. Baik, sejatinya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Batam di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang saat ini kami bergerak menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kami membagi pembinaan ada 3 pembinaan, yaitu pembinaan pendidikan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian, yang dimana kami menjalani seluruh kegiatan pembinaan itu mengajak mitra kerja kami melakukan MOU atau perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Seperti dalam pendidikan kami bermitra dengan SKB Kota Batam, dengan Kemenak untuk dalam kelas Al-Qur'annya. Begitu juga dengan pembinaan kepribadian, kami ada pelatihan kerjasama dengan pihak ketiga. Begitu juga dengan seluruh kegiatan pembinaan kemandiriannya. Apa saja tantangan yang dihadapi kakak dalam menangani remaja? Tantangan yang sama dengan teman-teman di luar, bahwa sulitnya kita untuk mengajak anak remaja mengikuti aktivitas-aktivitas sosial. Tetapi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan seluruh program pembinaan yang terstruktur dan terjadwal, itu membuat anak pembinaan sudah mulai tertib dan teratur untuk mengikuti setiap program, dengan dukungan dari teman-teman mitra, dengan dukungan dari orang tua juga, dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang kelas 2 Batam yang selalu mensupport untuk anak-anak memiliki kegiatan yang positif. Adakah pesan atau nasihat dari Ibu untuk kami dan teman-teman kami agar terhindar dari persoalan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba? Baik, kalau untuk kalimat motivasi terhadap teman-teman, tetap semangat, tetap ikutin apa peraturan yang sudah dijalankan di sekolah. Begitu juga terhadap orang tua, harus turut sama nasihat-nasihat orang tua, takut akan Tuhan yang paling utamanya. Jadi teman-teman jangan pernah melangkah ke depan tanpa doa dan restu dari orang tua. Terima kasih banyak Ibu Grace dari Lapas Anak atas waktunya dan semua informasi yang sangat berharga. Semoga dari perbincangan ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Saya Anul Fauzila dari SMA 12 Batam. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini sebagai representasi ke-30 teman-teman kami yang mewakili kelas mereka masing-masing pada 11 November 2024 lalu dalam kunjungan ke LPKA kelas 2 Batam yang ada di Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota. Nah, sebelumnya kira-kira teman-teman di sini udah ada yang tahu belum apa itu LPKA? Atau mungkin masih pada asing ya mendengarnya? Atau pernah nggak sih kepikiran kira-kira anak-anak di bawah umur yang terlibat kasus pidana ini ditindakinya seperti apa dari secara hukum? Menurut Tirto.id, LPKA adalah singkatan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak. LPKA ini merupakan lembaga baru yang didirikan untuk menggantikan lembaga permasyarakatan atau lapas anak atau penjara anak mulai dari tahun 2018. Nah, lalu apa bedanya LPKA dengan penjara? Jadi alih-alih memberi pesan menghukum anak atas tindakan pidana yang dilakukan, LPKA ini bertugas dalam memberikan pelayanan, perawatan, lalu pendidikan, pembinaan, dan juga pengawasan terhadap anak dengan memperhatikan hak-hak anak dan prinsip dasar penanganan anak. Meskipun demikian, lembaga ini tetap dipisahkan dari orang dewasa. Nah, kunjungan kami ke sana bertujuan untuk memahami realitas kehidupan remaja yang berada di LPKA dan bagaimana sistem pembinaan di sana membantu mereka untuk memperbaiki diri. Berbagai macam program pembinaan. Nah, program-program ini akan dijelaskan oleh teman saya, ada Suryadi Febriansa. Saya persilakan. Baik, terima kasih Feni. Baik, saya di sini akan menjelaskan program-program serta eskul yang mereka hadiri di LPKA sana. Ternyata pas kami pergi ke sana, itu mereka belajar seperti kita semua. Mereka bersekolah, mereka ada eskul, mereka juga ada project. Saya juga kaget awalnya, saya kira mereka khusus rehabilitas, seperti mungkin berbicara, IPA gitu, diskusi. Ternyata mereka juga sekolah, belajar, berjualan, terus juga ada project seperti kita. Salah satunya yaitu adalah senam pagi. Mereka juga sama seperti kita, mereka dari senam pagi, setiap pagi mereka akan senam. Mereka mempunyai lapangan yang cukup untuk mereka senam.
kegiatan selasih, yaitu Selasa bersih-bersih, di mana mereka setiap hari Selasa ini mereka gotong royong, mereka membersihkan tempat tidur mereka. Selanjutnya ada Jumasi. Jumasi ini Jumat bersih diri, di mana mereka ini setiap hari Jumat periksa kerapian, rambut tidak boleh panjang lebih dari 1 cm, kuku tidak boleh panjang, jadi misalnya rambut mereka panjang, mereka potong rambut. Itu yang potong bisa dari mereka sendiri jadi tukang pangkasnya, ataupun ada orang dari luar yang akan memangkas rambut mereka. Mereka selalu melalui di mana mereka belajar tentang silat untuk menyambut pengantin. Selanjutnya ada kelas Al-Quran, jadi mereka di sana belajar agama, bukan hanya belajar dari segi agama ini dibagi menjadi dua, yaitu antara yang Muslim dengan yang non Muslim, di mana mereka pendalaman Alkitab namanya. Selanjutnya proyek yang mereka berkebun, mereka punya kebun mereka sendiri, mereka menanam sayur-sayuran untuk mereka konsumsi, dan mereka merawat ikan air tawar dengan menggunakan konsep pola bioflok. Kesempatan untuk mewawancarai seorang anak binaan di sana. Di situ anak binaan adalah seorang laki-laki yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba, yaitu penggunaan ganja. Menurut keterangan anak tersebut, ia tertangkap pada bulan Februari tahun 2024 ini, jadi baru beberapa bulan yang lalu. Nah, dan divonis hukuman hingga tahun 2031, kurang lebih 7 tahun ya, lama kan? Nah, kurang lebihnya adalah dia ini seorang anak SMK, dan sudah mulai menggunakan benda berwarna itu sejak awal masuk sekolah. Jadi dari awal masuk sekolah, dia mulai menggunakan barang berwarna tersebut bersama teman-temannya. Nah, alasan dia mencoba benda berwarna itu sekali karena penasaran. Hanya berawal dari rasa penasaran, dia penasaran, dia teman-temannya pakai, lalu dia ikut turut serta mencoba. Ada yang tahu jenis narkotika? Ada yang tahu? Pertama namanya ganja. Terus apa lagi? Sabu. Terus apa lagi? Ekstasi. Ada hampir 1000-an narkotika jenis baru, gitu ya, yang efeknya sama dan cenderung lebih parah dari narkotika yang sudah kita kenal, gitu. Jadi makin harus waspada. Yang paling banyak coba pakai narkotika itu teman-teman usia SMA. Saya mau sharing tentang dampak dari penggunaan narkoba. Oke? Yang kita tahu dampak penggunaan narkoba itu apa? Kecanduan. Terus kalau udah kecanduan nih, kira-kira orangnya jadi apa? Sudah kecanduan, yang pertama dia menjadi apa ya? Kalau saya nyebutnya kehilangan akal sehat. Jadi nggak bisa berpikir secara baik, gitu ya. Boro-boro belajar, gitu ya, mikir aja nggak bisa. Terus yang ketiga apa? Bisa tersandung kasus hukum, gitu ya. Yang ketiga, dan yang keempat dampaknya, ya paling terakhir, gitu ya, bisa menyebabkan kematian. Kenapa bisa gitu? Karena tadi kecanduan, oke? Kecanduan itu mau nggak mau, punya nggak punya uang, dia harus pakai. Kalau nggak pakai, badannya kayak sakitnya itu luar biasa, gitu ya. Tanjung Umat termasuk kawasan rawan juga. Jika melihat ada peredaran narkoba di sekitar kalian, laporkan saja. Jangan takut. Itu untuk mencegah lebih banyak, lebih maraknya peredaran narkoba, dan juga menjauhkan kalian dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Kalau kalian hanya diam, lebih banyak lagi korban-korban di luar sana. Jadi jangan takut untuk menyuarakan, berani berkata, tidak berani lapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, hari ini
boleh poster, terus boleh ini masuk lobby, sama yang terakhir menciptakan lagu. Oke ya, pilih salah satunya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silahkan sekarang duduk berdasarkan kelompok kalian. Kalian pilih, kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Oke? Tentang penangkalan remaja apa? Seks bebas. Jadi dari 4 lagu yang dibilang sama Bu Risma tadi, kira-kira kita pilih yang mana nih dari short movie, video kampanye, coba lagu sama poster, ya kan yang mana? Iya, karena kan juga kalau misalnya video kan mungkin kita harus edit lagi, terus kalau cipta lagu bisa nggak ada yang pandai dia lagu di sini nih. Nah, jadi kira-kira tema apa nih yang kita ambil buat ininya? Ya, kayaknya kalau sekarang nih aku paling urgent ya untuk kalangan remaja gitu. Nah, kita kan tentu ini temanya tentang narkoba, terus produknya juga poster. Nah, kira-kira siapa nih yang bawa bahan-bahannya? Tapi yang di sini yang bisa gambar mungkin Nana ya. Baik, karena Ananda semua di sini, kegiatan kelima ini yang paling menyenangkan apa yang kamu rasakan, dan juga apa yang kamu rasakan dalam perubahan ini, dan apa yang perlu ditingkatkan. Silakan Ananda. Jadi kegiatan yang paling menyenangkan menurut saya itu kita saling berdiskusi mengenai masalah masing-masing. Terus kebetulannya itu saya dan teman saya jadi lebih tahu bagaimana caranya menangani masalah yang dihadapi dan setiap masalah ada solusinya. Hal yang perlu ditingkatkan menurut saya itu amal menyangkut diri dari segala amanah dan yang berubah-ubah. Pelajaran yang sangat berharga untuk proyek yaitu saya ketemu masalah yang dialami oleh setiap orang itu bersolusinya aja, jadi saya berharap kedepannya tidak terjebak dalam kenakalannya atau narkoba, kemudian sehingga terciptanya remaja yang hebat dan mampu. Oke, semangat berada semua. Baik, Suyadi, silakan kamu jelaskan pelaksanaan kelima ini. Apakah itu sudah berjalan dengan baik dan bagaimana perasaan kamu kita melaksanakan kelima? Perasaan saya saat kelima ini sangat seru karena kelima tentang aku remaja sehat dan tangguh ini mengajarkan kepada saya yaitu tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, karena kita bisa berkonsultasi kepada teman, saling sharing masalah, selain kepada teman juga kepada guru mencari solusi yang kita cari. Selanjutnya apa yang kamu rasakan? Kelebihan dari ini itu membuat diri saya lebih percaya diri, mengekspresikan diri, mengetahui problem yang dialami oleh remaja seperti pencurian, seks, dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu juga ada untuk diri saya lebih kedepannya dan bisa menata masa depan. Kelemahan dari proyek ini yaitu karena masih ada siswa yang kurang percaya atau masih bingung untuk merefleksikan diri mereka untuk konsultasi masalah, mencari solusi kepada teman ataupun guru sehingga guru pembimbing itu harus ekstra meyakinkan diri mereka untuk bercerita dan mencari solusi bersama-sama. Untuk harapan kedepannya yaitu semoga teman-teman semua tidak terjerumus dari masalah remaja seperti yang saya sebutkan, itu menggunakan narkoba, pencurian, seks, terus semoga apa yang kita buat selama ini itu bisa kalian seperti mungkin pada video-video seperti kampanye ditayangkan di media sosial sekolah kita
sosial mungkin itu bisa dimanfaatkan. Manfaatnya. Terima kasih Suyadi. Semoga kita menjadi remaja yang baik.